Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, di sini saya Kurniawati Putri Maharani selaku pemandu acara dari awal hingga akhir. Di sini kegiatan kami itu podcast ya. Nah, tentu juga di sini aku nggak mungkin sendiri buat ngejalanin podcast. Pasti ada narasumber yang luar biasa yang kita undang. Aku punya sedikit clue sih buat narasumbernya. Beliau tuh ganteng banget. Terus juga clue yang paling pasti kalian tahu itu dosen yang bisa hipnotis. Itu pasti kalian tahu semua bagi mahasiswa-mahasiswi di Fitkes gitu ya. Boleh kita sambut kali ya beliau, Pak Ahmad. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Neng. Putih ya? Iya Pak, betul sekali. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Neng. Oke. Baik Bapak, di sini saya selaku pemandu acara dari BEM, Departemen PSDM, Departemen Penroh. Jadi di sini tuh kami punya banyak pertanyaan seputar Fitkes yang terutamanya akan ditanyakan kepada bidang kemahasiswaan dan alumni nih Pak. Boleh Pak memperkenalkan diri kembali, siapa tahu ada yang lupa ke Bapak, kalau ada lupa juga parah kali ya Pak, masa nggak tahu dengan dosennya, boleh mungkin Bapak. Baik, terima kasih Teh Putih ya, Iya, dari BEM bagian PSDM yang luar biasa hari ini memfasilitasi tentang bagaimana kegiatan mahasiswa yang saat ini sedang berjalan gitu ya. Iya betul sekali Bapak. Oke, nama saya Ahmad Setiara Swendi, SKP MPH, dan home base saya di Prodi S1 Keperawatan, dan selama di sini dari tahun 2008 karir saya mulai dari dosen biasa, kemudian dosen fungsional, kemudian pernah di LVPM, kemudian di Kaprodi 1 periode setengah, kemudian alhamdulillah lanjut mulai tahun 2002 menjadi bidang kemahasiswaan. Sedangkan keahlian tambahan di luar dari keperawatan tadi yang disampaikan menghipnosis. Betul sekali Bapak. Walaupun saya sekarang terhipnosis ini sama Teh Putih ini. Begitu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali ya pengalaman dari beliau. Mungkin boleh langsung ke pertanyaan-pertanyaan aja kali ya Pak. Boleh. Nah, jadi kami tuh udah menanyakan ke mahasiswa, keluarga mahasiswa mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak jawab. Dan ini bersangkutan ke Wakil Dekan 3 selaku Bapak sendiri. Baik, pertanyaan pertama tuh ada nih Pak. Untuk profesi kebidanan yang non-reguler ya Pak, ada beberapa teman dari mahasiswa-mahasiswi di Fitkes ini dan dari luar kampus Unjani melanjutkan kuliah di profesi di Unjani, tapi mereka itu sampai saat ini belum mendapatkan jas alma mater. Itu mungkin Bapak boleh menjelaskan? Baik, mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih ya, kepercayaan dari pihak luar yang S1-nya bukan di kita, ternyata mereka tertarik di sini. Iya, betul. Artinya ada sesuatu di sini. Oh iya, jelas Bapak itu jadi bagus. Bapak. Iya, dan bagaimana dengan alma mater yang saat ini belum diterima? Mungkin perlu diketahui bahwa alur untuk pengadaan alma mater itu memang mahasiswa itu memberikan registrasi dan semua punya hak untuk mendapatkan alma mater tersebut. Hanya saja pengadaan alma mater tidak sepenuhnya menjadikan otoritas daripada Fitkes saja. Karena alma mater ini adalah alma mater Unjani. Jadi bukan alma mater Fitkes. Sehingga mulai dari pengadaan, pendistribusian tahap awal itu ada di Unjani. Dan kebetulan memang ada beberapa saat ini yang memang belum terdistribusikan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lah itu akan terdistribusikan. Nanti akan kami koordinasikan di bidang 3 ada Kasubag bidang kemahasiswaan dengan Pak Irwan, itu akan memfollow up lagi sampai sejauh mana kekurangan yang kemarin bisa ditindaklanjuti. Gitu. Boleh untuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada mengenai alumni. Untuk potongan harga yang alumni bagaimana ya Pak? Karena kan ada yang membicarakan bahwa potongan alumni besar nyatanya,
tetapi dipotongnya kecil untuk total biaya yang harus dibayar itu adalah puluhan juta, itu bagaimana Pak? Oke. Nah ini kadang-kadang kan persepsi bisa berbeda besar dan kecilnya. Yang jelas adalah tidak mungkin melakukan pemotongan terhadap biaya operasional. Betul. Apa yang dilakukan pemotongan bagi mahasiswa yang mau S1 di sini lanjut profesi? Satu adalah pengembangan universitas. Itu BPU itu tidak dibayarkan lagi. Itu per orang sekitar 3,5 juta. Lumayan loh pemotongan 3,5 juta itu. 3,5 juta tidak usah bayar. Kemudian ada uang sukarela. Nah, yang sukarela itu tapi ada batasannya. Misalkan per orang 1,5 juta. Itu tidak diwajibkan lagi. Kemudian ada lagi sumbangan di luar sukarela. Itu tidak bayar lagi. Jadi kalau dipotong-potong itu bisa lebih dari 5 juta pemotongannya. Saya rasa itu kalau dibandingkan dengan mahasiswa yang benar-benar dari luar itu lumayan. Jadi silahkan diperbandingkan lah pada saat mereka yang dari sini lanjut ke profesinya atau yang dari luar masuk ke profesi, itu pasti berbeda. Cuman tetap akan merasa bahwa itu kurang. Itu bisa saja tiap individu akan berbeda. Tapi secara umum kita sudah mengikuti regulasi yang ada dari Unjani bahwa ada beberapa yang bisa hak dipotong untuk calon mahasiswa tersebut. Oke Bapak. Selanjutnya ada yang bertanya, mahasiswa yang melanjutkan sarjana kebidanan dari D3 Unjani itu sendiri, mereka mendapatkan alma mater 2 kali, padahal posisinya mereka sudah mempunyai jas alma mater sebelumnya, itu bagaimana Pak? Oke. Ini ajas dari kemerataan. Jadi yang dimaksud dengan ajas kemerataan itu adalah pada saat dari D3 lanjut ke S1 kebidanan, baik D3 keperawatan ataupun kebidanan, ini kasusnya sama. Pada saat dia D3 ke S1 kebidanan, itu tidak semua mahasiswa yang masuk ke S1 kebidanan itu berasal dari D3 keperawatan, D3 kebidanan Fitkes Unjani. Begitupun yang dari D3 keperawatan, tidak semua masuk ke S1 keperawatan. Kalau kita harus memilih satu persatu, dulu pernah disampaikan kepada pihak universitas bahwa yang jadi pertanyaan adalah kita tidak tahu berapa yang sebenarnya dari kita dan berapa yang dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan sudah dipakai lama juga. Jangan-jangan nanti yang baru bagus-bagus, nanti yang mahasiswa kita disbelel. Akhirnya disamakan sajalah semua beli lagi. Akhirnya mereka ada yang 2 punya alma mater, tapi ada yang hanya 1 karena tidak semua berasal dari Unjani. Jadi itu yang diberlakukan. Mungkin juga yang dari profesi kan hanya sedikit. Persentasenya hanya sedikit yang berasal dari luar. Oke. Mungkin itu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Bisa menjamin gak nih Pak, katanya kalau lulusan Unjani pasti bakal keterima kerja. Kalau misalnya alumni yang belum keterima kerja, apakah ada bantuan dari kampus, Pak? Oke. Ini pertanyaan menarik. Kalau saya kan Teh Putih. Saya tanyakan ke Teh Putih, pernah nggak Teh Putih bertanya ke seorang ustadz? Pak Ustadz, saya dijamin nggak masuk surga? Kira-kira jawabannya seperti apa? Iya. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Tergantung kembali ke diri sendiri. Tergantung kepada diri sendiri. Tapi selama individu itu menjalankan, kalau muslim ya, menjalankan syariat Islam, itu jaminannya surga kan gitu kan. Nah, sekarang masuk Fitkes, selama dia tertib di kampusnya, kemudian punya nilai IPK rata-rata di atas 3, itu insya Allah bekerja. Cuman yang jadi pertanyaan nanti, dunia kerjanya seperti apa? Ada yang dikerja di rumah sakit kelas internasional. Ada yang di rumah sakit kelas nasional. Tapi mungkin ada yang kerja di klinik. Tergantung daripada kapasitas individu, kebutuhan rumah sakit tersebut, kebutuhannya di mana. Tapi apakah berapa persen yang nganggur? Boleh dicek. Terutama saya di perawatan, saya rasa di prodi yang lain juga sama, bahwa begitu kelulusan kita itu, alhamdulillah, karena sudah banyak alumni-alumni kita, hampir seluruh Indonesia ada alumninya. Itu keuntungannya. Jadi kalau dijamin pasti kerja, ya saya tidak katakan seperti itu, tapi lebih dari 90% itu bekerja,
Bahkan kualitas kerjanya tergantung daripada individu pada saat pembekalan selama di kampus. Ya, mungkin itu. Iya, betul. Selanjutnya lagi ya Pak, buat penerimaan mahasiswa baru, sebenarnya Fitkes sendiri tuh punya kuota berapa Pak? Kan per prodinya tuh pasti ada kuota terkhusus untuk yang masukin mahasiswa barunya. Betul. Selalu itu menjadikan rancangan untuk tahun berikutnya di tahun sebelumnya. Jadi kita sudah rancang rata-rata program studi S1 keperawatan itu kita 3 kelas. Kita 3 kelas. Untuk D3 diploma itu rata-rata kita nerimanya 2 kelas. Dan untuk yang pasca sarjana itu rata-rata 1 kelas. Jadi itu akan menjadi patokan-patokan tersebut dan itu tentunya akan sudah dihitung oleh orang keuangan. Bagaimana pemasukan seperti ini untuk kebutuhan operasional dengan sarana prasarana seperti ini, pelayanan akademik seperti ini, sehingga kapasitas itu akan berputar tidak jauh dari itu. Itu yang fluktuasi ada pengurangan, penambahan, tapi jumlahnya itu nggak akan jauh beda. Jadi saat ini, tahun ini kita menerima adalah 1.500.000 mahasiswa untuk tahun 2024. Nah, tahun 2025 itu sebenarnya kita turunkan 1.450. Tapi biasanya animonya sangat meningkat. Karena kemarin pun kita masukkan 1.450, tapi ternyata bisa melebihi menjadi 1.500. Itu pun dengan kita batasi-batasi. Dan di luar dugaan malah S2 yang kita tidak pertimbangkan itu pun peminatnya lumayan banyak. Alhamdulillah tingkat kepercayaan ada di situ. Berarti banyak antusias ya Pak dari semua ke Unjani, terutama ke Fitkes banyak banget berarti ya Pak antusiasnya. Wah, luar biasa. Betul. Terus selanjutnya nih Pak, program apa saja yang telah dilakukan untuk mendukung mahasiswa yang mengalami kesulitan di ekonominya Pak? Nah ini mungkin saya hanya bantu aja ini. Karena ini sebenarnya di bidang 2 ini, saya takut salah juga. Iya, Pak. Tapi ada program-program yang diberikan yang saya ketahui bahwa yang pertama bahwa mekanisme pembayaran dulunya 100% langsung, kemudian pernah menjadi 50% dan sekarang menjadi 4 kali pembayaran. Itu yang sudah diberlakukan. Kemudian bagaimana yang sudah diberlakukan 4 kali ternyata masih belum juga, masih ada kesempatan diberikan adalah proses penundaan. Ada proses penundaan atas kebijakan program studi diajukan ke bidang 2 ACC baru boleh berlanjut lagi. Bagaimana lagi kalau memang sudah diupayakan itu ada beasiswa tapi sayangnya adalah beasiswa tersebut harus terpenuhi prasyarat-prasyarat yang diberikan. Jadi bisa terpenuhi, bisa tidak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Secara umum masih memberikan memang tidak ke per individual, tapi secara kolektivitas permasalahan yang sering terjadi pada umumnya. Mungkin itu. Berarti kalau kita harus menerima beasiswa juga harus sesuai persyaratan ya Pak, pasti jelasnya ya Pak. Betul. Boleh selanjutnya Pak, bagaimana Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan mendukung mahasiswa dalam pengembangan minat dan bakat nih Pak? Oke. Kalau lihat minat dan bakat sebenarnya adalah ada di pihak universitas. Karena minat bakat itu adanya di unit kegiatan mahasiswa UKM. Di UKM di Unjani ini cukup banyak. Banyak sekali sih Pak. Mulai dari seni, sastra, olahraga, akademik ada semua di situ. Betul. Jadi tinggal dipilih saja. Dulu zaman Stikes paling hanya 7 UKM. Sekarang berapa EKM yang ada di sana? Ya, boleh banyak banget ya. Apa saja ya? Dari ada pencaksilat ada ya. Kemudian olahraga bola voli, futsal, badminton, basket, seninya juga ya intinya senja ya. Terus ada KSR-nya, Artinya selama sanggup mengikuti itu silakan saja, tapi jangan lupa akademik nomor 1 gitu. UKM itu seninya itu, seninya bahwa karena yang ditanyakan orang tua itu nanti bagaimana lulusan UKM-nya enggak gitu. Pasti tanya nilai ya Pak. IPK-nya berapa Pak? IPK-nya berapa? Iraha lulus gitu. Iya, jadi akademik tapi UKM tinggal pilih saja dan nggak ada bayaran tambahan lagi mereka.
Boleh, berarti Pak masuk Unjani ya Pak. Kalau misalnya mau minat bakat, berarti masuk UKM sesuai minat bakatnya ya Pak ya. Betul. Boleh dipilih banyak banget di Unjani, terutama di Betul. Fitkes juga ada ya Pak. Banyak. Bahkan di Fitkes ini ada UKM yang tidak ada di tempat lain. Apa tuh Pak? CORE. Oh, CORE iya. Community of Rescue. CORE kami pertahankan. Kenapa CORE kami pertahankan? Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa kan sudah ada KSR. Iya. Kenapa nggak bergabung dengan KSR? Saya katakan beda. Kalau KSR itu lebih cenderung adalah begitu ada korban, bagaimana cara evakuasi ke tempat kesehatan. Apakah semua orang KSR bisa menangani kondisi kesehatan pasiennya? Belum tentu. Tapi kalau CORE, di perjalanan ada apa-apa, CORE sanggup menangani. Karena basicnya kesehatan. Basicnya mereka dari keperawatan, kebidanan, TLM, Kesmas. Dan dilatih oleh pelatih-pelatih yang memang sudah berjalan dari sekian tahun. Dan CORE sering diminta oleh Internal Fitkes sendiri kan, kegiatan HIMA, BEM, CORE standby, Unjani standby. Itu kami pertahankan. Jadi itu kami pertahankan yang tidak ada di tempat lain. Berarti kalau yang masuk Fitkes lagi berarti wajib ya Pak masuk CORE ya, wajib banget ya. Karena kita basicnya kan kesehatan ya Pak ya. Oke, lanjut ya Pak. Nih, bagaimana kampus mengintegrasikan kegiatan non-akademik dengan kurikulum akademiknya Pak? Oke, bagaimana mengintegrasikan? Kalau mengintegrasikan sebenarnya yang pertama universitas, fakultas itu menyediakan wadah-wadahnya. Ada UKM, ada HIMA, ada BEM, ada DPM. Kemudian bagaimana terus berikutnya kegiatan akademik. Ada sistem blok, ada sistem semester, itu yang harus diisi mereka. Dan mereka secara tidak langsung adalah mengisi kehidupan dalam akademik dan mengisi kehidupan non-akademik. Itu sudah otomatis tuh. Kecuali bagi mereka yang malas gitu. Berangkat pagi, pulang sore, udah gitu-gitu aja. Itu nanti akhirnya begitu-begitu juga. Tapi bagi mereka yang aktif di organisasi, aktif di UKM, itu akan menjadi integrasi tersendiri di dalamnya. Bagaimana bagi kita yang sudah mengakomodir tersebut, yaitu adalah adanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi surat keterangan pendamping ijazah itu memang bukan di bidang 2, bidang 3, tapi nanti masuknya ke bidang 1. Di bidang 1 akan dientrikan itu menjadi pendamping ijazah. Tapi kegiatan-kegiatannya kami yang menyediakan tadi wadah-wadahnya. Itu secara otomatis itu terintegrasi, dan individu yang ikuti itu individu itu akan terintegrasi. Kayak Teh Putih ini hari ini ikut kegiatan ini, ikut di BEM, itu otomatis jiwanya sudah terintegrasi gitu. Siap, Saya berikan apresiasi mahasiswa yang memang mau mengintegrasikan diri gitu ya, bagus ya. Oke. Baik, selanjutnya Bapak, kerja sama kampus dengan industri untuk meningkatkan kesempatan kerja itu mungkin bagaimana Pak? Baik, kami di bidang kemahasiswaan itu sebenarnya bukan hanya mempersiapkan dunia kerjanya saja, tapi mempersiapkan dari sebelumnya, dari penerimaan mahasiswa baru, proses pembelajaran, dan di akhir adalah dunia kerja. Itu yang kami siapkan. Proses penerimaan mahasiswa baru kami kerjasama dengan pihak sekolah dari SMA. Pada saat di dunia pembelajaran itu kami siapkan tempat lahan praktek mereka. Jadi mahasiswa kami ada praktek di Rumah Sakit Cibabat, Rumah Sakit Dustira, Rumah Sakit MA, sampai rumah sakit Otista, rumah sakit yang di Sukabumi, klinik-klinik kecil, itu kami siapkan kerjasama. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan nanti lulusan gitu. Kalau ini tidak disiapkan, lulusan kualitas seperti apa? Setelah kami siapkan kerjasama untuk mendukung pembelajaran tersebut, pada saat bagaimana untuk kelulusannya, kami bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan, karena ini kesehatan, banyaknya adalah rumah sakit. Jadi rumah sakit banyak yang lulusan dari kami. Jadi secara tidak langsung yang sudah pernah kerja di tempat situ biasanya tidak akan terlalu sulit, akan banyak diterima di situ. Misalkan rumah sakit sekitar Bandung itu sudah pasti alumni kita banyak di situ. Kemudian pada saat kemarin ada yang langsung datang, malah itu adalah Rumah Sakit Santosa datang kepada kami untuk rekrutmen karena mereka mengakui bahwa lulusan kami itu bagus, sehingga mereka menginginkan dari kami. Rumah Sakit Iza di Karawang juga menginginkan seperti itu.
Dan ada juga perusahaan yang dari luar negeri, perusahaan luar negeri seperti dari Jepang itu beberapa kali datang ke sini dan ingin melakukan perekrutan dari sini. Dan mulai tahun ini mereka mengeluarkan program beasiswa khusus untuk alumni Ahmad Yani. Jadi kalau bukan alumni Ahmad Yani mereka nggak mau. Lulusan Ahmad Yani yang mau bekerja ke Jepang itu proses pelatihannya itu digratiskan. Dan saat ini ada 9 orang. Ada 9 orang yang sudah ikut dan itu free, 0 rupiah. Dan mereka targetnya adalah 6 bulan kemudian mereka berangkat. Dan lebih luar biasa lagi, biasanya berangkat ke sana itu targetnya caregiver. Kalau ini adalah caregiver untuk 1 tahun 2 tahun, berikutnya menjadi nurse. Itu program yang disiapkan. Jadi program perusahaan-perusahaan yang lain banyak yang bisa tidak bisa saya sebutkan. Bahkan kita itu kan yayasannya Angkatan Darat ya. Angkatan Darat, yayasan kita adalah Yayasan Kartika Eka Paksi. Di bawah Yayasan Angkatan Darat, dan alumni kita yang mau daftar ke TNI itu mendapatkan rekomendasi. Jadi ajukan saja rekomendasi biasanya ke bidang 3, dari bidang 3 dilanjutkan sama Pak Dekan nanti ke Universitas Rektorat. Dari Rektorat nanti ada rekomendasi. Setidaknya itu adalah lulusan Ahmad Yani. Itu menjadi critical point itu pada saat penerimaan. Tahun ini yang jadi prajurit PAPK, yang jadi PAPK itu nanti begitu lulus langsung jadi letnan, itu tahun ini lulus 1 orang. Alhamdulillah. Jadi banyak kesempatan. Jadi mungkin mahasiswa berpikir tadinya saya jadi tenaga laboratorium saja, saya jadi perawat saja, saya jadi bidan saja, ternyata tidak sadar banyak yang 5 tahun kemudian jadi kepala bidang. Gitu. Iya, jadi dunia kerja insya Allah, dunia kesehatan ini cukup luas. Walaupun awalnya bidang belajar kesmas, berikutnya jadi tentara, berikutnya jadi polisi, berikutnya jadi pengusaha, itu banyak luas sekali. Gitu. Berarti banyak hal yang menguntungkan ya kuliah di Unjani, terutama di Fitkes, terutama di bidang kesehatan ya Pak, sangat luas. Dan kontribusi bekerja samanya juga Fitkes banyak ya Pak, luas dengan rumah sakit apalagi di bidang kesehatan. Nah, jangan lupa berarti ya Pak ke Unjani, ke Fitkes, karena dari pengalaman semuanya bidang kesehatan kami sudah unggul ya Pak. Unggul. Terakreditasi. Kita dari 11 program studi itu 9 unggul. Keren Pak. Hanya 2 yang belum itu adalah pasca sarjana saja. Jadi yang program studi diploma dengan sarjana itu unggul semuanya. Itu alhamdulillah. Artinya bahwa kita diberikan kepercayaan. Diberikan kepercayaan oleh masyarakat, diberikan kepercayaan oleh lembaga yang merupakan akreditasi nasional. Dan banyak juga dosen-dosen yang jadi asesor di kami. Keren. Iya, dan termasuk saya salah satunya. Wih, keren. Sebagai asesor nasional. Lanjut lagi Pak. Bagaimana kampus memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa dan pihak kampusnya nih Pak? Pertama mungkin saya jelaskan dulu alur kemahasiswaan ya. Kalau alur kemahasiswaan di tingkat program studi ada pembimbingan akademik. Pembimbingan akademik itu mulai dari online, offline ada. Kalau dari tingkat dosen pembimbing akademik tidak terselesaikan, dilanjutkan dengan tingkat program studi. Kalau dari tingkat program studi belum terselesaikan, dengan tingkat kami, tingkat dekanat. Itu insya Allah kami akan turun. Kami akan membantu. Jika kami tidak sanggup, itu pun kami lanjutkan dengan profesi tenaga profesional. Tapi itu selalu ada. Setiap tahun itu selalu ada. Jadi itu komunikasi kita lakukan itu secara pembimbingan terhadap individu. Bagaimana pembimbingan kita di kemahasiswaan terutama tentang organisasi. Mungkin apakah merasakan bagaimana ada jarak nggak antara bidang 3 dengan hima sendiri? Ada jarak nggak antara BEM dengan bidang kami? Saya rasa insya Allah aman-aman saja gitu. Semua proses yang diminta oleh organisasi selama itu positif itu pasti kami akomodir. Kalau untuk akademik tadi berarti kan dengan program studi. Nah pada saat dengan program studi nanti ada dengan bidang 1. Biasanya kan berdasarkan kriteria biasanya itu memang lebih kaku karena itu posisinya adalah tertib akademik, yaitu memang harus seperti itu. Nanti kalau dengan keuangan ya nanti dengan keuangan lagi itu koordinasinya. Ya jadi memang ada jalurnya masing-masing. Tapi untuk
kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan, insya Allah tidak akan mengalami kesulitan. Komunikasi kami selalu terbuka. Berarti tuh buat yang organisasi ya Pak terutamanya dan buat keluarga mahasiswa berarti tidak ada batas ya sebenarnya Pak untuk menghubungi pihak-pihak akademik gitu ya Pak, sangat terbuka. Sangat. Bahkan bidang 3 itu kalau Anda ketahui jam kerjanya itu bukan Senin sampai Jumat. Sampai kapan tuh Pak? Senin, Jumat, Sabtu, Minggu lebih padat lagi. Kegiatan BEM sama Hima kapan? Benar. Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, berarti full. Satu minggu. Kalau nggak dibagi tugas, ya repot juga. Makanya kami bagi tugas di situ. Betul. Bahkan lebih hebat lagi. Kalau normalnya itu jam 7, jam 8 sampai jam 4. Iya. Hima kapan kegiatannya? Jam 4 sampai jam 8. Iya. Orang kadang-kadang nggak melihat itu. Betul. Padahal itu lebih luas dibanding dengan kegiatan yang lain karena akademik, kami lanjutannya non akademik. Iya, dan kami paham itu, kami akomodir. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak, banyak banget pertanyaan yang ditanyain Pak. Ini ada pertanyaan, bagaimana kampus memantau dan mengevaluasi kegiatan mahasiswanya Pak? Ya, mungkin sudah terasakan tempat Teh Putri. Iya. Bagaimana cara pemantau? Mau melakukan kegiatan harus ada proposal. Betul. Tidak boleh sembarangan. Tidak sembarangan. Iya. Proposal audiensnya siapa? Betul. Anggarannya ada nggak? Anggaran ada dari mana? Masukkan. Bisa dilaksanakan? Oke, laksanakan. Bisa dilaksanakan. Yang kadang-kadang tidak dilihat orang adalah aman atau tidak. Betul. Pertandingan model futsal kayak gitu, itu saya butuh perhatian tersendiri gitu dah. Itu kemudian kegiatan-kegiatan yang sampai malam itu saya ekstra harus keluar, itu harus turun tangan di situ. Itu kami pantau langsung. Jadi walaupun kami tidak turun, pasti Kasubag kemahasiswaan turun. Baik. Itu untuk memantau kondisi-kondisi tersebut. Jadi secara formal mulai dari proposal kegiatan-kegiatan tersebut kami pantau sampai laporannya. Tapi secara non formal kami akan melakukan pendekatan-pendekatan dan menanyakan kegiatan apa ini aman, lanjutkan, tidak aman, perhatikan, lanjutkan, kan gitu. Iya. Itu yang saya rasa itu yang sudah kami lakukan. Dan tadi nggak terbatas waktu. Iya, betul. Bukan hanya sampai Jumat, Sabtu, Minggu, bukan sampai jam 4. Pernah sampai jam 12 malam juga kan kegiatan Iya, ada. benar. Sampai saya harus keprak-keprak, Iya, ayo bubar. Berarti yang penting harus ada proposal ya Pak? Harus. Baik, biar tahu semuanya terstruktur. Betul, karena pertanggungjawaban nanti akan Anda rasakan pada saat di dalam dunia kerja. Betul Bapak. Iya, itu pelaporan. Selanjutnya Bapak, bagaimana nih informasi mengenai beasiswa? Katanya suka mendadak sehingga kami tidak bisa maksimal buat mengikutinya, persyaratan-persyaratannya gimana tuh Pak? Itu dia. Yang pertama jenis beasiswa yang harus kita pahami ya. Beasiswa ada beasiswa yang internal. Beasiswa internal seperti beasiswa prestasi. Itu mah tiap semester siapa yang ranking otomatis dapat. Kayak gitu. Itu berikutnya adalah beasiswa yang sifat bukan internal. Nah itu yang kadang-kadang yang bikin repot. Tiba-tiba dari Jawa Barat Future ada beasiswa nih. Dari sananya mungkin bulan lalu, tapi nyampe ke kitanya baru 3 hari yang lalu kan gitu. Akhirnya apa yang kami lakukannya kami langsung share aja. Share ke Kaprodi, share kepada mahasiswa. Itu pun masih kurang cepat. Itu yang terjadi memang. Ini yang kami yang selalu keterlambatan memang kondisi itu. Dan akhirnya pemenuhan itu bisa tidak terpenuhi atau memang kriteria belum masuk. Baik. Jadi kalau itu karena kita masih mengandalkan beasiswa yang sifatnya non formal dari luar, bukan yang rutin. Kalau yang sudah rutin itu sudah pasti. Nah yang tidak rutin inilah, tapi mungkin ini yang harus PR bagi kami juga. Nanti akan kami data biasanya dari Jawa Barat itu biasanya bulan apa. Dari mana bulan apa, itu yang mungkin dari BNI, dari BJB bulan apa. Nah itu mungkin yang akan dialokasikan, tapi kembali lagi pemberitahuan informasi itu belum butuh sebuah kepastian karena yang ngasih dananya mereka. Iya, betul. Gak mungkin dari kita ya. Gak dari kita, kan udah dari mereka, tapi hanya perkiraan saja itu. Yang selama ini belum berani melakukan karena takut. Kalau sudah diumumkan ternyata nggak ada, dikira hoax. Kan?
Berarti Iya. jangan salah prasangka ya Pak ya terhadap kita, ternyata juga terkendalanya emang dari pihak utamanya ya Pihak Pak, utamanya, ke kitanya, betul, terus betul. kita juga ada keterlambatan. Betul. Betul, berarti ya balik lagi jangan negatif tinggi berarti ke kita ya Jangan, Pak. Harus bahkan positif. beasiswa-beasiswa itu sebenarnya terbuka secara web nasional. Betul. Kalau ada yang mahasiswa yang kreatif itu sebelum kami informasikan mereka udah siapkan. Nah itu yang lebih hebat lagi gitu. Dan mereka itu ya biasanya yang sudah mencari star itu yang mereka yang biasanya dapat gitu. Ya, betul. Kalau yang lain nunggu gitu. Kalau nunggu kan nunggunya formal. Tanda tangan, informasi, sharekan, tanda tangan. Tapi padahal web secara nasional kan sekarang udah banyak Betul. beasiswa. Inisiatif ya Pak, berarti Inisiatif harus ada dari diri dikembangkan sendiri lagi. juga ya Pak. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin ada beberapa yang merasa apa ya, kayak dirugikan dipindahkan mungkin Pak dari semester, misalnya dia udah semester 2 di prodi 1 ini Pak, dipindahkan ke prodi selanjutnya. Nah itu mungkin gimana ya Pak? Dipindahkan gimana? Iya, pindah prodi. Jadi kayak misalnya Pak, mungkin sering terjadi tuh mungkin di prodi kebidanan gitu. Prodi kebidanan. Iya, misalnya mereka tuh dipindahkan ke prodi lainnya. Sedang pendaftaran atau sudah berproses? Sudah proses Pak. Jadi misalnya gini Pak, di semester 2 mereka tuh sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kebidanan. Pak kan Di D3 kebidanan. iya, Misalkan. D3 maupun S1. Ya, misalkan ini yang di mana? D3 kebidanan misalkan. S1 misalnya. S1 kebidanan. Oke. Terus mereka tuh dipindahkan karena katanya kesehatan, tetapi kan mereka ada katanya awal tuh sudah ikutin apa check up gitu Pak dari awal kesehatan. Nah terus dipindahkan mungkin di prodi saya juga ada ya Pak, dipindahkan ke prodi saya Kesmas. Nah itu tuh mungkin gimana ya, mungkin banyak yang apa namanya bilang kenapa nggak dari awal aja gitu Pak. Itu mungkin. Pertanyaan terakhir Teh Pak. putih tingkat seberapa? Saya tingkat 3 kebetulan. Tingkat 3 ujiannya masih online ya? Ujian masuk kesehatannya? Saya Online ya? Iya. Iya. Kecuali waktu ada DKK doang Iya. offline. Offline yang DKK doang ya? DKK. Pas masuk online ya? Betul. Ya, sekarang sudah offline. Offline online. Iya, sekarang offline kalau uji kesehatan. Oh iya, Ya, kalau uji buat kesehatan ya uji sekarang kesehatan offline, ya, iya. offline ya. Uji kesehatan. Kenapa itu dilakukan? Karena introspeksi yang itu terjadi. Betul. Apa yang terjadi? Kita katakan tidak mengalami kesalahan kesehatan ABCD. Betul. Dan pengakuan memang tidak melakukan Iya. itu. Tapi ternyata ada. Iya. Coba. Oh, iya. Kalau mau kejar-kejaran siapa yang berhak mengejar kan? Betul, gitu. betul. Jadi tinggal pilihkan mau lanjut atau tidak. Iya. Lanjut, tapi kapasitasnya akhirnya berpindah. Itu kita tawarkan, Iya. bukan kita yang memindahkan. Pasti sudah ketemu dengan orang Iya. tuanya, pasti sudah ketemu dengan walinya. Mana solusi yang terbaik? Itu tidak sepihak langsung dipindahkan begitu Betul, saja. iya. Itu ada sebuah proses. Itu sebuah diskusi yang panjang. Karena harus diakui bahwa waktu periode itu adalah periode pendaftaran online. Betul. Jadi pemeriksaan secara kesehatan tidak maksimal. Sekarang ginilah, misalkan penglihatan, kalau dicek di kesehatan umum, penglihatan normal bagus. Bisa melihat, bisa membaca, bisa, tapi juling. Ya, saya kacamata lagi Pak, bukan dua Pak ya. Kalau kacamata nggak aman, tapi ternyata strabismus Iya. itu tidak tercek. Tapi begitu di lapangan itu bakal kasihan nanti di Iya, lapangannya betul, gitu. betul ya. Terus pada saat tinggi badan 150 terpenuhi. Oh, ternyata mohon maaf, ternyata panggulnya pernah patah. Karena dalam dunia kerja itu harus ngangkat pasien, Iya. bukan IT. Kalau IT mah ngangkat frekuensi kan gitu. Betul. Itu ngangkat pasien, kasihan nanti dalam dunia kerjanya gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan saat itu, dan itu kita diskusi dengan orang tua, dengan wali sudah dilakukan. Berarti tidak hanya satu pihak itu ya Pak, maksudnya pasti semua belah pihak tuh Betul. diikutsertakan. Betul. Terus juga pasti ada proses-prosesnya, nggak mungkin langsung keluar gitu ya Pak, keluar dari prodi ini ke prodi ini, nggak mungkin, Tidak, pasti ada nggak. prosesnya berarti ya Pak. Iya betul. Betul. Kalau yang memindahkan mah proses, makanya saya tanya kan sebelum masuk atau setelah masuk. Kalau sebelum masuk itu karena kuota ini sudah terpenuhi, dipindahkan ke sini, mau nggak daftar ya berarti mau kan gitu.
Tapi kalau sudah berproses itu adalah di lapangan ditemukan perbedaan data yang diberikan di tahap awal dengan data yang realistis. Dan ada kekurangan item-item yang memang tidak tertuliskan. Baik, Bapak. Tapi di lapangan signifikan dibutuhkan itu yang Iya, betul. Berarti harus sesuai persyaratan saja. Iya, kalau yang sesuai persyaratan kan aman-aman saja Iya, kan. betul sih, Bapak. Alhamdulillah saya masih aman-aman aja. Aman-aman saja. Iya. Gitu. Baik, Bapak, sebelum acara kita berakhir, banyak yang mau dipromosiin nih, Pak. Oke, dari kami sendiri BEM, Pak, baik akan mempromosikan kita akan ada proker terdekat nih, Pak. Itu ada donor darah, Pak. Bagi Bapak kalau mau donor darah, ayo kita. Aduh, baru kemarin Oh, baru kemarin, berarti nggak PLM melaksanakan saya donor darah. Donor. Nah, Karena terus tidak habis boleh. itu ada bulan depan nih, Pak, ada festival mahasiswa. Itu ada festival musiknya, sama ada festival buat mahasiswanya. Terus juga ada apa lagi ya? Oh, Semnas, Pak. Seminar dari kita. Terus juga yang terakhir mungkin boleh 1-2 kata buat nanti maba-maba yang bakal join ke kita nih, Pak, di Unjani, terus terutama di Fitkes, Pak. Nah. Boleh Bapak dipersilakan. Baik. Pertama saya berikan apresiasi Iya, terima kasih, karena Bapak. kita berikan apresiasi. Saya bangga dengan mahasiswa kami karena kami nggak usah mengingatkan harus ada kegiatan karena mereka sudah menciptakan kegiatan-kegiatan itu. Saya baru 3 minggu yang lalu lah TLM melaksanakan kegiatan donor darah di sini. Iya. Jadi saya ikut waktu itu. Cuman kalau belum 1 bulan itu kan nggak boleh. Iya. Dan insya Allah saya besok buka. Yang di Cipageran kan? Ya, yang di Cipageran. Cibeber, ya, di Cibeber, di Kelurahan Cibeber. Betul. Insya Allah besok saya datang. Itu kemudian seminar nasional, kemudian berikutnya adalah dengan festival, itu luar biasa. Saya sangat mendukung. Jangan lupa teman-teman daftar kegiatan itu, ikuti kegiatan itu. Betul. Iya. Ramaikan. Ini kesempatan, tinggal ikut saja ya. Iya, betul, tinggal, Pak. yang menyiapkan lebih capek. Betul. Tinggal daftar, langsung ikut kegiatan. Ikut kegiatan. Iya, betul sekali, Bapak. Pulang dapat vitamin kan? Iya. Dapat makanan Dapat kenyang. makanan kenyang. Ya. Untuk Fitkes ada sebuah pantun bagi saya. Apa tuh, Pak? Minum air kelapa di Selasar. Cakep. Dicampur es di siang hari. Cakep. Jangan lupa daftar di Fitkes Ahmad Yani. Cakep. Mudah-mudahan nyambung. Baru bikin baru tadi. Keren ya, Bapak. Tapi jangan masuk kok, Pak. Masuk. Mungkin ada 1 kata, 2 kata lagi, Pak, buat join. Ayo, Pak, ke Unjani, ke Fitkes sudah? Sudah ya harus. Sudah. Siapa tahu masih ada lagi gitu, Pak. Maksud saya sain pantun. Ya, saya titipkan bahwa Anda tidak akan rugi pada saat bergabung dengan Fitkes. Tadi pertanyaan, apakah pasti dijamin bekerja? Saya menyatakan 100% dijamin tidak, tapi boleh dicek bahwa di lapangan dunia kerja mahasiswa kami terserap. Jadi awalnya banyak yang tidak niat untuk jadi keperawatan, masuk ke perawatan, ternyata jadi perawat beneran. Iya. Tidak niat jadi bidan, masuk ke kebidanan, jadi bidan beneran. Tidak niat TLM, masuk TLM, jadi laboratorium beneran. Dan ternyata mereka menikmati, termasuk dengan Kesmas, mereka awalnya mungkin tidak niat. Didorong oleh orang tua. Kenapa? Orang tua lebih pengalaman, mereka tahu. Kesehatan dunia kerjanya banyak. Kesehatan dunia kerjanya terbuka. Jadi bukan karena profesional. Apa yang diajarkan di kampus akan ketemu di lapangan. Betul. Dia belajar nyuntik, akan nyuntik di rumah sakit. Betul. Gitu kan? Jadi itu real gitu. Ya, betul. Ada orang yang berpikirnya ngitung, tapi ternyata jadinya bukan ngitung kan gitu. Itu ada yang pada saat belajarnya adalah semua logika konsep, ternyata di lapangan harus praktek. Kita tidak. Prakteknya dari awal, dari laboratorium, kemudian praktek benar-benar ke rumah sakit, ke masyarakat, ke puskesmas, berikutnya di dunia kerja memang itu yang digunakan. Tapi tidak semua digunakan. Kita siapkan semua aspek, tapi yang digunakan satu. Kita siapkan puskesmas, kerjakan rumah sakit, di masyarakat, tapi ternyata pada saat nanti dia kerjanya di rumah sakit, ya rumah sakitnya saja yang akan optimal. Dia bekerja di puskesmas, ya praktek puskesmasnya itu yang dia maksimalkan. Jadi, tapi tidak akan melenceng dari yang direncanakan dari awal.
Jadi siap-siap bergabung, karena setelah bergabung siap-siap dengan dunia kerjanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya sebagai pemandu acara. Terima kasih kepada Bapak Ahmad yang sudah menghadiri dan menyempatkan waktunya untuk datang ke kegiatan podcast kali ini. Buat kalian ikut kegiatan himpunan BEM yang ada di fakultas kalian, berkontribusi, dan jangan lupa join Unjani terutama Fitkes. Mungkin sekian dan terima kasih.